Selanjutnya pemirsa, sepanjang Januari hingga September 2025, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 10 permohonan perlindungan dari Kabupaten Banyumas. Dari jumlah itu, 6 diantaranya terkait kasus tindak pidana pencucian uang. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menilai angka tersebut masih relatif rendah dibandingkan potensi tindak pidana di daerah. Ia menduga terbatasnya jumlah permohonan bukan berarti minimnya kasus, melainkan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan kewenangan LPSK. Endahnya jumlah permohonan bisa jadi karena masyarakat belum sepenuhnya tahu hak-hak saksi dan korban, termasuk mekanisme pengajuan permohonan perlindungan. LPSK pun mendorong sosialisasi lebih intensif agar masyarakat berani melapor dan memanfaatkan layanan perlindungan. Sosialisasi ini juga diharapkan menjadi sarana edukasi tentang hak restitusi dan kompensasi bagi korban tindak pidana. Kompensasi korban itu salah satu media yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk bisa melaporkan kepada LPSK. Itu satu, kompensasi korban. Yang kedua sebenarnya adalah perangkat-perangkat desa terkait yang terdekat gitu. Jika memang perangkat desa mengetahui tentang perlindungan LPSK, maka dia bisa mengakomodir warganya gitu. Ketika kemudian terjadi satu tindak pidana, maka perangkat desa bisa mengakses LPSK, bisa mengajukan permohonan kepada LPSK. Sementara itu, secara nasional, LPSK mencatat 11.148 permohonan perlindungan sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, Jawa Tengah menyumbang 836 permohonan menjadi provinsi dengan permohonan tertinggi keempat. Dalam sosialisasi dengan tema urgensi perlindungan saksi dan korban tindak pidana, hadir pula anggota Komisi 13 DPR RI dari fraksi PKS Dapil Jawa Tengah 8 Banyumas Cilacap, Yanuar Arif Wibowo, menekankan perlindungan saksi dan korban merupakan kebutuhan mendasar agar proses hukum bisa berjalan adil dan efektif. Kita lakukan ini untuk memberikan penguatan kepada LPSK, memberikan perluasan kerjasama, perluasan penanganan, perluasan hak saksi dan korban gitu. Jadi Pak Prabowo ini concern terhadap masalah demokrasi, masalah HAM, masalah demokrasi, masalah ideologi Pancasila. Tentu ini ada implikasinya nanti. Ketika masyarakat sadar dengan HAM, maka masyarakat sadar dengan hak-haknya, tentu LPSK kita akan menjadi saluran juga. Dan untuk itu LPSK berbenah dan kita perkuat posisinya. Kemarin kita undang seluruh stakeholder penegak hukum supaya kerjasama dengan LPSK ini juga nanti bisa lebih besar lagi. Dan LPSK ini bisa lebih berdaya karena ini yang diharapkan oleh masyarakat. Menurutnya, jika saksi takut bersuara, banyak kasus akan gagal ditangani, korban juga berhak mendapatkan pemulihan untuk melanjutkan hidup. Dalam konteks perkara pelecehan seksual, perlindungan sangat penting untuk mencegah resiko trauma lebih lanjut lagi bagi korban. Karena saksi dan korban yang tidak mau menyampaikan kepada penegak hukum merasa tidak aman atau dalam keadaan dan tidak aman. Dari Purwokerto, Ari Nugroho, Banyumas TV melaporkan.